Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji sekilas dari hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu ilham melainkan agar kamu dengannya datang kepadanya atau mendatanginya. Kemudian beliau melanjutkan, wa awrada alaikal warida liyusallimaka min yadil aghyari wa yuharriraka min rikil athari. Dan sungguh tidaklah ia menganugerahkan kepadamu ilham melainkan agar menyelamatkanmu dari tangan duniawi, dari cengkraman duniawi. Wa yuharriraka min rikil athari, dan membebaskanmu dari lembutnya pengaruh dari duniawi tersebut. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa aurada alaikal warida, dan sungguh tidaklah ia menganugerahkan kepadamu ilham melainkan liyukhrijaka, agar mengeluarkanmu min sijni wujudika, dari belenggu eksistensimu, kedirianmu, ila fadha'i syuhudika, kepada pancaran dari persaksianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, dalam hikmah ini kemarin telah kita kaji bahwa ilham atau inspirasi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh saudarinya, kemudian masuk. Apa itu namanya warid? Jadi ada cahaya yang tidak nampak yang tiba-tiba memancar dari dalam hatinya, kemudian hilang semua kebencian menjadi kecintaan. Itu namanya warid. Maka kita menemukan, mungkin nanti kita menemukan di sekeliling kita ada orang yang ahli maksiat. Tiba-tiba karena satu hal yang sepele dia berubah total. Berubah total.
Bisa jadi karena dia membaca Al-Quran. Bisa jadi karena suatu kejadian yang dia alami. Dan banyak lagi. Itu namanya warid. Contoh, Imam Al-Ghazali pernah belajar bertahun-tahun. Kemudian setelah itu seluruh ilmu yang beliau pelajari dicatat dalam satu buku. Tapi kemudian beliau dirampok. Di perjalanan dirampok. Seluruh barangnya diambil. Diikuti perampok itu oleh Imam Al-Ghazali. Setelah diikuti ketahuan. Kata pimpinan perampoknya, apa yang kamu mau? Saya hanya mau ngambil buku catatan yang ada di barang saya. Berarti kalau buku catatan ini saya ambil, ilmumu hilang. Lah itu perkataan dari seorang perampok bisa menjadi warid bagi Imam Al-Ghazali. Untuk kemudian Imam Al-Ghazali tidak pernah lupa lagi, selalu dihafal, selalu diingat semua ilmu yang dipelajari. Itu namanya warid atau ilham. Dan itu sudah pasti benar. Tidak mungkin salah. Berbeda dengan apa? Hitung-hitungan kita yang berdasarkan dengan ilmu. Kan kita menuntut ilmu. Kita belajar matematika, belajar pengetahuan, belajar ini informasi. Kemudian kita susun sendiri, itu bisa benar, bisa salah, bisa hanya juga itu asumsi kita akhirnya. Lah kalau ilham ini beda. Tidak ada sebab, tidak ada apa, tiba-tiba dia muncul di hati seorang hamba, dan itu namanya warid dalam istilah tasawuf. Itu warid. Maka itu bisa terjadi kepada siapa saja tanpa sebab. Tanpa didahului oleh pengetahuan atau apa. Tiba-tiba kita baca Al-Fatihah nangis. Tiba-tiba kita baca wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ketika kami mewahyukan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, kemudian mereka bersujud kecuali iblis. Yang terdetik di dalam hati kita ketika itu tiba-tiba, kok saya nggak tunduk sih kepada perintah Allah? Tiba-tiba berubah total, hidup kita berubah, hidup hamba ini berubah. Itu namanya warid. Itu namanya warid, dan itu bisa terjadi. Maka warid di dalam hikmah ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi, innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu warid, ilham, kecuali agar kamu dengan warid ilham tersebut kembali kepadanya, mendatanginya. Datang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar langsung menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dicintai di dunia ini melebihi cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Bahkan dari dirinya sendiri, kata Sayyidina Umar, itu langsung berubah. Datang terus, datang ke Allah, mendekat kepada Allah. Jadi berubah. Ini faktor yang pertama. Maka ilham yang seperti ini itu namanya disebut waridul intiba. Waridul intiba, ilham yang mengantarkan kepada kesadaran dari kelalaian. Kesadaran dari kelalaian. Dan ini bagi para pencari. Kan kita nontonnya film para pencari Tuhan gitu kan. Memang Tuhan ada di mana kita cari? Naik apa? Untuk mencari Tuhan ini. Jalannya kemana? Maka ini bagi para pemula ada namanya warid ilham, ilham yang mengantarkan kepada kesadaran. Dan ketika sudah ilham ini sampai kepada seorang hamba, dia akan berubah. Terus mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Dengan ketaatan-ketaatan. Sehingga kemudian mengantarkan hamba ini
kepada ilham level yang setelahnya. Level yang setelahnya. Maka disampaikan di sini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa aurada alaikal warida liyusallimaka min yadil aghyari. Sungguh tidaklah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menganugerahkan kepadamu al-warid ilham, melainkan untuk menyelamatkanmu dari cengkraman duniawi. Kalau dia sudah berubah, dapat ilham pertama, sadar, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan membersihkan seluruh kehidupannya dari perkara duniawi. Ini bukan berarti dia tidak kaya tapi miskin. Bukan berarti dia miskin tidak kaya, bukan. Dua-duanya sama. Maksudnya di sini adalah tidak ada perkara duniawi di hatinya. Masa sudah saya nggak makanlah hari ini sampai saya meninggal. Bunuh diri namanya. Bunuh diri namanya. Ya sudah saya tidak bekerja, nanti Allah sendiri yang akan menurunkan gunung es yang isinya semuanya emas. Nggak bisa. Di Papua saja harus digali, ditambang. Maka maksudnya bukan itu. Ketika seorang hamba sudah mendapatkan ilham yang pertama, yang mengantarkan dia kepada ketaatan, selalu mengingat Allah, maka hamba ini akan naik levelnya, dia akan menjadi apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah, ilham dari Allah, secercah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan dia dari cengkraman dunia. Yang menyelamatkan dia dari cengkraman duniawi. Sekalipun dia berada di tengah-tengah dunia tersebut. Artinya apa? Dia tidak lupa zakat, dia tidak lupa sholat, dia tidak lupa sedekah, dia tidak lupa membantu orang lain, dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia semuanya dia laksanakan. Jadi dia tidak berada dicengkram oleh dunia, selamat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuharriraka min rikil athari, dan membebaskanmu, memerdekakanmu min dari rikil athari, lembutnya sentuhan-sentuhan dari duniawi tersebut. Athar di sini adalah bekas dari dunia. Dunia itu sulit, bekasnya yang sulit, efeknya yang sulit ke hati kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Maka hamba ini akan sampai di level itu. Sudah tidak ada lagi di dalamnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketaatan apa yang ada? Ketaatan kan banyak itu. Contohnya di reels itu kan. Ada orang sholat. Ketika sholat Jumat tiba-tiba tromolnya lewat. Dia sudah masukkan ke kaleng. Terus kemudian di belakangnya ada jamaah yang nyolek dia. Ngasih uang 100.000. Ternyata 100.000 itu jatuh dari dompet dia. Dia masukkan lagi. Terus disampaikan, itu dari dompetmu. Dia sedih. Lah ini itu kan pengaruh apa ya, efek dari dunia itu di hati, masuk ke hati. Maka bagaimana itu sedekah yang dia lakukan? Terpaksa atau bagaimana? Bagaimana dengan kami ini yang ngajar seperti ini, setelah itu disalami amplop? Amplop itu athar, bekas. Jadi bagaimana kalau menyampaikan hal-hal seperti ini, kemudian yang dicari hal perkara yang dunia? Bisa tidak menyelesaikan hal-hal seperti itu? Kalau diberi pilihan kami nggak pulang-pulang nuntut ilmu saja. Pengennya duduk saja belajar, karena itu nikmat. Tapi kalau di sini sudah
mau nggak mau ya dipinta untuk mengajar. Dan itu sulit. Maka hidayah tadi, petunjuk tadi, ilham yang pertama tadi mengantarkan seorang hamba kepada ketaatan. Setelah melalui ketaatan-ketaatan itu, dia harus melalui level setelahnya, yaitu membersihkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hatinya, dan tidak ada bekas-bekasnya sedikit pun. Maka ketika dia mendapatkan ilham seperti itu, harus disegerakan, bersihkan. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak mudah. Belajar sholat. Karena apa? Karena di depannya setelah itu mau ditaruh kamera, membuktikan bahwa dia bisa sholat. Itu bagaimana? Oh ini loh, saya bisa sholat, maka kalian harus tahu ya, saya bisa jadi imam. Disebarkan, banyak viewernya. Setelah itu kita lah yang bertengkar. Lihat tuh, calonku bisa sholat. Pilihanku bisa sholat, pilihanmu nggak bisa sholat. Sejak kapan sholat diperebutkan untuk itu? Khalifah dulu itu jadi khotib, jadi imam. Sudah syarat mutlak itu. Coba dia bisa sholat dari kecil. Tapi masalahnya anak-anak kecil kalau main di masjid kan diusir terus. Karena berisik. Terus mereka mau belajar sholat di mana? Kalau nggak melihat sholat bersama kita, canda-canda, minimal keluar dari sini 1-2 kali hafal Al-Fatihah. Tahu dia kalau ada imam, kalau ada khatib berdiri, diam. Karena apa? Karena mereka berisik dimarahi. Itu pendidikan yang tidak langsung. Yang terkadang kita tidak sadari. Maka hal-hal seperti itulah yang mendidik kita, kemudian mengantarkan seorang hamba agar membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh perkara dunia, dan juga efek dari dunia tersebut. Maka kalau hamba ini sudah istiqomah terus seperti itu, ini guru-guru kami seperti itu. Di dalam mobil perjalanan panjang berjam-jam, sholat terus. Hatam Al-Quran setiap 7 hari. Mungkin tidak mungkin. Itu sudah di level yang lain. Ya, sudah di level yang lain. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah seperti Imam Abu Hanifah, bagaimana itu sholat 2 rakaat ba'diyah isya hatam Al-Quran, nggak akan bisa kita pahami kecuali kita masuk ke dunia itu. Masuk ke dunia itu. Dan siapa yang membuat kita masuk? Allah. Dengan apa? Dengan ilham yang pertama tadi, kemudian kita istiqomahkan sampai kemudian terbuka lagi ilham yang kedua, sampai kita bisa membersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari efek-efek bekas-bekas duniawi yang kita rasakan melalui gesekan-gesekan dalam kehidupan kita. Itu semuanya akan melatih kita. Baru kemudian akan naik lagi ke level yang setelahnya. Yang ketiga, di sini dikatakan wa aurada alaikal warida, dan sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadamu warid ilham, melainkan liyukhrijaka min sijni wujudika, melainkan untuk mengeluarkanmu dari belenggu. Belenggu apa? Wujudika, wujudmu, eksistensimu, kedirianmu, ila fadha'i syuhudika, mengantarkanmu kepada apa? Kepada persaksianmu akan eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata setelah mengeluarkan dunia, ada yang tersisa masih satu. Apa? Kedirian kita. Berapa banyak kita ketika sudah terganggu, merasa terganggu, kehormatan kita terganggu, kita sudah langsung hilang semuanya. Kita sudah marah semarah-marahnya. Ternyata itu harus kita hilangkan. Kami jadi ingat waktu 2019
Kami haji, kemudian ditakdirkan bertemu dengan Profesor Dr. Idris Al-Fasi, Syekh Idris Al-Fasi, wakil Universitas Qarawiyyin. Kalau tidak ada halangan, kemungkinan beliau tanggal 20 sampai 25 ini di Singapura. Kami sedang mengusahakan agar beliau datang ke Indonesia juga, tapi masih belum dapat konfirmasi dari beliau. Waktu haji 2019, beliau mengatakan ketika manasik membimbing kami di Madinah, beliau menyampaikan, ini nggak pernah saya lupa, melempar jumroh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Jumroh pertama, jumroh ula, melempar batu itu. Jumroh ula itu yang dilempar siapa? Yang kita fahami jumroh ula, wusto, sama akobah, 3 itu semuanya setan. Bukan. Syekh Idris mengatakan yang dilempar di jumroh ula itu setan. Beliau mengatakan inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Sedangkan di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidahunna azim. Sungguh tipu daya hunna, wanita-wanita itu azim, sangat agung, sangat besar. Tipu daya wanita itu besar. Berarti kalah setan sama wanita. Maka yang pertama yang dilempar jumroh ula itu adalah setan. Kemudian jumroh wusto yang pertengahan itu adalah dunia seluruh seisinya. Jadi yang dilempar dunia. Kemudian jumroh akobah yang terakhir ini, yang paling besar, itu adalah nafsu dan kedirian kita. Jadi yang ngelempar, ada yang ngelempar sendal apa itulah yang direkam itu kan, itu artinya ngelempar dirinya sendiri. Jadi setelah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kembali kemudian membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru dia membersihkan dirinya dari dirinya sendiri. Membersihkan dirinya dari dirinya sendiri agar dapat apa? Agar dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu persaksian. Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah sedangkan kita masih ada di situ? Diri kita sendiri ada di situ, tidak bisa. Kalau sudah menyaksikan Allah, kita tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Itu artinya lenyap, tenggelam dalam cahaya pancaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam hal seperti ini, contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah pernah marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina? Tidak pernah. Tapi kalau agama Allah yang dihina, Rasulullah marah. Maka kemarahan Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yughanu ala qalbi. Yughanu itu artinya hatiku itu tertutup oleh kabut gelap. Nah, kabut itu di sini apa diartikan kemaksiatan? Bukan. Karena Rasulullah yang menyampaikan. Sehingga kata Rasulullah, aku beristighfar sehari 100 kali. Apakah istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kemaksiatan? Bukan. Tapi karena terpancar oleh cahaya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak nampak, yang nampak hanya cahaya itu. Maka Rasulullah beristighfar agar tambah jelas. Maka Rasulullah itu selalu meningkat, tidak pernah turun. Apa keimanannya? Terus meningkat. Coba. Rasulullah
pernah menyampaikan, araftu hajaron fi Makkata yusallimu alayya wa al-an wa ana a'rifuhul an, kata Rasulullah. Kama qala, sungguh aku mengetahui satu batu di Makkah, setiap kali aku melewatinya dia mengucapkan salam kepadaku, dan aku sekarang mengetahui itu. Bagaimana batu mengucapkan salam ke Rasulullah? Itu mukjizat, itu wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah diangkat, Rasulullah faham itu bahwa tanda kenabian. Ilham tadi itu tanda kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk berjalan menuju Allah. Tapi Allah itu tidak bertempat. Maka jalan menuju Allah itu dengan apa? Dengan hati. Dengan hati. Kita mau jalan kemana? Hati kita lah yang harus bersih. Bersih dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelalaian pertama. Kemudian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dari diri kita sendiri. Berapa banyak kita melakukan karena selain Allah? Jika sudah bukan karena selain Allah, bisa jadi karena diri kita. Oh, nanti saya kalau nggak begini, saya dibilang begini. Maka itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, syirkul asghar. Syirik yang kecil. Kenapa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sendiri. Sudahlah, saya nggak banyak sholatnya, ntar sama orang dibilang gini. Nah, gimana dia meninggalkan ketaatan takut dibilang orang? Meninggalkan ketaatan karena selain Allah. Berarti kalau saya begini dibilang begini. Itu kan karena kedirian kita. Karena kedirian kita. Maka tentang hal seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada astagfirullahaladzim, namanya sahabat Harith bin Malik Al-Ansari. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, kaifa asbahta? Bagaimana pagimu hari ini? Kemudian dia mengatakan, asbahtu bil imani haqqo. Pagiku hari ini dalam keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi dia mengatakan, saya dalam keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa bukti keimananmu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Harits bin Malik tadi mengatakan, menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bukti keimananku adalah aku tidak tidur di malam hari dan aku tidak kenyang di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku seakan-akan aku berada di bawah arasnya. Seakan-akan aku melihat sorga dan seluruh penghuninya. Dan seakan-akan aku melihat neraka dan seluruh penghuninya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, rajulun nawwarallahu qalbahu. Dia adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hatinya. Maka kalau sudah seperti itu, dia seakan-akan melihat arasy kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan melihat sorga seisinya. Seakan-akan melihat neraka seisinya. Kita bisa membayangkan ibadahnya bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Maka kalau sudah seperti itu, itulah Imam Syafi'i, itulah Imam Ahmad, itulah Imam Abu Hanifah, itulah Imam Malik, itulah para ulama-ulama
yang sampai mereka melakukan ibadah kalau dihitung-hitung dengan kemampuan kita sekarang itu sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka sudah melalui perjalanan-perjalanan tadi. Dan kita harus melalui itu. Dan membaca petunjuk itu tidak mudah. Membaca petunjuk itu tidak mudah. Kami pernah suatu ketika diajak untuk bertemu dengan salah seorang petinggi lah di negara ini, yang kemudian menyerahkan kepengurusan atau majelis di masjid di salah satu kementerian itu kepada kami. Kemudian kita bertemu dengan menterinya. Dan ketika itu saya nggak suka. Saya pribadi nggak suka ketemu dengan petinggi-petinggi, itu nggak suka. Itu bawaan kami, bawaan saya. Tidak suka bertemu dengan petinggi-petinggi. Sukanya ya sudah biasa saja begitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu saya menjauh, saya nggak mau mendekat. Saya ceritakan ini ke guru kami. Guru kami marah. Aska, kamu kenapa kok seperti itu? Memang kamu pengen ketemu dia? Kan tidak. Kamu dipertemukan. Kalau sudah dipertemukan ya dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik. Kalau kamu menjauh artinya kamu tidak mau menerima takdir itu. Jadi dari titik seperti ini saya salah. Kenapa salah? Karena saya mengedepankan diri saya nggak suka itu. Saya tinggalkan. Ternyata salah. Dan sampai sekarang nggak ketemu-ketemu lagi. Itu karena apa? Karena keegoan, ego diri kita. Terkadang kita menghindari sesuatu karena ego kita. Bukan karena kita memahami apa isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah arahkan kita dalam kehidupan kita. Jadi terkadang sesuatu yang menurut kita baik itu ternyata buruk. Terkadang sesuatu yang menurut kita buruk itu ternyata baik. Itu banyak hal-hal seperti itu yang kita butuh banyak bimbingan dari para guru, dari para ulama, dari para orang-orang yang hatinya sudah bersih dan jernih dalam melihat kejadian-kejadian di dunia ini. Kita tidak hanya bersiasat, bukan, tapi bagaimana kita menangkap pesan-pesan Allah di setiap garis kehidupan kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada saya lanjutkan. Satu lagi. Jika tidak ada saya lanjutkan. Al-Imam Ibnu Athaillah kemudian melanjutkan. Tadi kita telah membahas 3 fase, 3 tingkatan dari ilham. Sebenarnya kalau dijabarkan lagi akan panjang dan akan lebih detail. Dan itu tidak bisa kecuali kita menghadapi permasalahan di dalam hidup kita. Kemudian kita konsultasi kepada para ulama, para guru, kemudian mereka mengarahkan dari apa yang sedang kita alami. Karena seluruh kejadian di dunia ini itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam pandangan kita baik atau dalam pandangan kita itu buruk. Nah, itu semuanya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka al-warid tersebut ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini dalam hikmahnya al-anwaru. Al-anwar itu artinya nurun, yaitu cahaya. Sinar. Sinar-sinar, cahaya-cahaya. Matoyal kulubi. Matoya itu dari matiyatun, artinya kendaraan. Al-kulubi hati-hati. Hati yang ada di diri kita. Jadi cahaya al-warid tadi, ilham-ilham tadi itu adalah kendaraan untuk hati kita. Kendaraan untuk hati kita. Wal asrori, dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan apa itu rahasia.
Ya, apa itu rahasia? Maka di sini warid tadi, ilham-ilham tadi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba, baik yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga, itu adalah kendaraan bagi hati dan asror, rahasia yang ada di dalam diri setiap hamba. Kendaraan menuju kemana? Kendaraan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu, menuju kepada Allah itu tidak harus kendaraannya organisasi, tidak. Kan kita sekarang rebutan organisasi, rebutan partai, rebutan kelompok, rebutan apa, bukan. Kendaraan hati menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah warid tadi, ilham tadi, cahaya tadi, petunjuk tadi, hidayah tadi. Itulah yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, dijelaskan, an-nuru nuktatun taqa'u fil qalbi min makna ismin au sifatin. Nur, sinar, cahaya, itu adalah nuktah. Nuktah itu titik, secercah ya. Secercah cahaya yang jatuh memancar pada sebuah hati yang berisikan tentang makna isim, makna nama. Nama di sini apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nama Allah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Dan seterusnya itu sampai kemudian sampai kepada 99 nama, itu ada nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada Al-Latif yang Maha Lembut. Ketika seorang hamba melihat saudaranya di Palestina, kemudian dizalimi seperti itu, hatinya terenyuh. Hatinya terenyuh. Dia sedih. Dia kemudian ingin membantu saudaranya yang di Palestina dengan kemampuan dia. Yang bisa berdoa, dia kemudian berdoa sampai sholat malam, berusaha, bermunajat kepada Allah agar membantu. Allah membantu saudaranya yang di Palestina yang terzalimi itu. Itu artinya sifat rahim Allah, sifat rahman Allah Subhanahu wa taala itu tercermin di hatinya sebagian. Dia melihat orang yang membutuhkan kemudian dia bantu. Itu ada sifat rahmat Allah yang tercermin dari kecermin yang ada di hatinya, bukan langsung ya, bukan pindah. Kalau pindah itu namanya manunggaling kaula Gusti, itu salah. Oh, Allah sudah menyatu dengan saya. Itu tidak bisa, bukan seperti itu. Artinya ada secercah cahaya yang menjelaskan makna rahim tersebut. Kemudian ada saudaranya terzalimi, dia kemudian membuat gerakan. Setelah membuat gerakan tersebut, dia funding, mengumpulkan dana untuk disalurkan. Setelah itu dia korupsi di situ. Kira-kira dari korupsi, dari jalan filantropis seperti ini, dia ambil sebagian untuk ini, dia ambil untuk ini, padahal itu dana untuk diperbantukan, disampaikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian dia korupsi. Kira-kira kalau seperti ini, sifat apa yang tercermin di dalam hati hamba yang zalim tersebut? Itu ada, Allah memiliki sifat Al-Qahhar. Qahhar itu maha digdaya. Jadi Allah menunjukkan kedigdayaannya, dia tidak mampu untuk melawan dirinya, tidak mampu untuk melawan nafsunya, tidak mampu untuk akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah dapat hidayah, ilham, kemudian tidak disegerakan, tertutup hatinya. Tidak bisa lagi membaca petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna nur, makna cahaya. Ya. Cahaya yang kemudian
memancar dalam hati seorang hamba. Dan itu cerminan dari makna isim. Isim itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, au sifatin atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu marah. Bisa Allah marah. Maka ketika ada seorang hamba marah karena nabinya dihina, itu marah karena Allah. Itu marah karena Allah. Rasulullah marah karena Allah. Rasulullah mendoakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang zalim itu karena mereka mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarahan Rasulullah itu cerminan dari sebagian kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika ada orang yang terzolimi, dia marah. Sedangkan Allah berfirman antara orang yang terzolimi dengan Allah itu tidak ada batas. Maka hati-hati dengan kemarahan orang yang terzolimi. Kemarahan seorang wali. Man adzali waliyan adzantuhu bil harbi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengizinkan untuk diperangi. Siapa yang memerangi? Bagaimana kalau yang memerangi Allah Subhanahu wa taala? Sudah hancur semuanya. Sudah hancur semuanya. Maka sekarang kita hidup di dunia yang serba terbolak-balik. Saudara-saudara kita di Gaza kemudian diserang. Setelah itu ada Israel yang menyerang Iran sekarang. Setelah itu Iran balas. Itu kita kok bisa sampai ada yang kira-kira kalau kita ini ditanya, kita mau membela Israel atau membela Iran? Iran lah. Kenapa Iran? Masih Muslim. Masa kita dukung Israel? Tidak mungkin itu. Sekarang yang dukung Iran karena dia setidaknya sudah membalas. Karena apa? Itu zalim, kezaliman. Jadi kita jangan sampai oh Iran kan Syiah begini, urusan lain nanti, Syiah itu lain. Syiah atau bukan itu udah urusan lain. Ini sekarang siapa yang menzalimi, siapa yang dizalimi. Itu terkadang kita tidak bisa membaca hal-hal yang seperti itu. Ini cahaya apa? Cahaya itu adalah kendaraan bagi hati dan kendaraan bagi asror. Asror itu rahasia. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan, karena hati dan asror itu kaitannya nanti dengan ruh. Kaitannya nanti dengan ruh. Dan itu ruh itu di tingkatan yang mana nanti kita akan jelaskan insya Allah di pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar dan membersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan, menganugerahkan kepada kita ilham-ilham tadi, dan kita dapat memahami ilham tersebut dan dapat menjalaninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menakdirkan kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kemudian dalam keadaan keimanan kita yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.